Halo generasi smart, mau tahu cara menyelesaikan soal-soal biologi, materi evolusi dengan mudah? Bersama saya, Imran Rosyadi. Yuk, simak video berikut ini sampai selesai. Soal nomor 1, diambil dari soal ujian masuk UGM 2019 nomor 73. Petunjuk soal, pilihlah salah satu pernyataan yang menurut kalian paling tepat. Teori evolusi yang dikemukakan Jean-Baptiste Lamarck tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak didukung lagi karena pernyataan 1, perubahan ciri atau sifat terjadi melalui mutasi. 2, gen-gen tidak berubah karena aktivitas kehidupan suatu organisme. 3, ciri atau sifat organisme diwariskan melalui gen-gen. 4, lingkungan berpengaruh pada ciri dan sifat yang diwariskan. Generasi smart, jika menemukan soal seperti ini, cara menjawabnya adalah secara mudah memahami teori J.B. Lamarck adalah organ yang digunakan berkembang dan tidak digunakan menyusut. Sehingga dengan mudah dipahami adalah adanya hasil adaptasi organ yang diwariskan. Sehingga lebih singkat jika dipahami bahwa teori J.B. Lamarck adalah pewarisan sifat. Nah, pernyataan 1 memuat mutasi. Ini salah. Pernyataan 2 dan 3 membahas gen-gen. Ini juga salah. Pernyataan 4 tersirat adanya pengaruh lingkungan atau adaptasi yang diwariskan. Nah, ini yang benar. Jadi kunci jawaban untuk soal pertama yaitu pernyataan keempat. Soal nomor 2 diambil dari SBMPTN tahun 2019. Dalam suatu populasi yang besar, terdapat laki-laki penderita buta warna sebanyak 7%. Persentase wanita karir dan wanita buta warna adalah A. 93% dan 7%, B. 13% dan 49%, C. 13% dan 0,49%, D. 0,13%, dan 0,049%, E 0,93% dan 0,49%. Baik generasi smart, jika menemukan soal perhitungan seperti ini, cara menjawabnya adalah diketahui buta warna terpaut pada kromosom X bersifat resesif, sehingga mudah diketahui bahwa XCBY sama dengan 7%, berarti diketahui XCB adalah 0,07. Yang ditanyakan persentase XCB besar, XCB kecil. B. Persentase XCB kecil, XCB kecil. Nah, penyelesaiannya. XCB besar sama dengan 1 dikurang XCB kecil. Atau 1 kurang 0,07 sehingga didapat 0,93. Jadi, XCB kecil Y sama dengan Q atau 0,07 dan XCB besar Y atau P di sini adalah 0,093. Nah, telah didapat frekuensi genetiknya. Selanjutnya mencari persentase wanita karir dan wanita buta warna. Karena kromosom seks wanita itu adalah XX atau diploid, maka kita cukup memakai persamaan Hardy-Weinberg sebagai berikut. Untuk A, wanita karir, XCB besar, XCB kecil, atau 2PQ. 2 dikali 0,93 dikali 0,07, hasilnya 0,13. Karena yang ditanya persentase, jadi dikalikan 100% sama dengan 13%. B, untuk wanita buta warna, XCB kecil atau Q2, yaitu 0,07 kali 0,07 sama dengan 0,0049 dikali 100%, hasilnya 0,49%. Kunci jawabannya adalah C.
Soal nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan pasangan organ homolog dalam konsep evolusi adalah A. Sayap burung dengan tangan manusia, B. Sayap kelelawar dengan sayap kupu-kupu, C. Tangan manusia dengan sirip ikan paus, D. Kaki manusia dengan kaki belakang harimau, E. Sayap burung dengan sayap kelelawar. Generasi Smart, jika menemukan soal seperti ini, cara menjawabnya adalah organ homolog adalah organ makhluk hidup dengan garis nenek moyang dan garis evolusi yang sama, namun fungsi yang berbeda. Sehingga yang bukan pasangan homolog adalah sayap kelelawar dengan sayap kupu-kupu. Kunci jawabannya B. Soal nomor 4. Gambar berikut merupakan jenis-jenis spesiasi dalam evolusi. Manakah pasangan yang tepat antara jenis spesiasi dengan gambarnya? A. 1 simpatrik, 2 peripatrik, 3 parapatrik, 4 allopatrik. B. 1 allopatrik, 2 parapatrik, 3 peripatrik, 4 simpatrik. C. 1 peripatrik, 2 allopatrik, 3 simpatrik, 4 parapatrik. Atau D. 1 parapatrik, 2 peripatrik, 3 simpatrik, 4 allopatrik. Ataukah E. 1 allopatrik, 2 peripatrik, 3 parapatrik, 4 simpatrik. Nah, generasi Smart, jika menemukan soal seperti ini, cara menjawabnya adalah allopatrik adanya pembatas pemisah dari suatu populasi satu sehingga menyebabkan ada perbedaan spesies yang sama dari populasi tersebut. Ini diwakili oleh gambar 1. Peripatrik ada spesies yang keluar dari populasinya dan nantinya menjadi spesies baru, terwakili oleh gambar 2. Parapatrik ada spesies yang berkumpul dalam suatu populasi dan kelamaan menjadi spesies baru. Ini diwakili oleh gambar 3. Simpatrik, dalam suatu populasi ada sebagian spesies yang mengalami perubahan DNA dan membentuk populasi spesies yang baru, terwakili oleh gambar 4. Jadi, kunci jawabannya E. Soal nomor 5. Salah satu komponen dari teori adaptasi adalah habitat tracking, yang artinya adalah A. Penyesuaian terhadap habitat, B. Pencarian di dalam habitat, C. Pencarian habitat baru, D. Penelusuran habitat, atau E. Penjaluran habitat baru. Jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah 3 opsi dari teori adaptasi jika suatu habitat berubah, yaitu 1. Habitat tracking, 2. Melakukan perubahan genetik, dan 3. Punah. Habitat tracking adalah pencarian habitat baru yang mirip dengan habitat sebelumnya untuk menjaga kelangsungan hidup. Jadi, kunci jawaban untuk soal ini yaitu C. Semoga membantu ya generasi Smart. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Salam Smart School, generasi Smart berkarakter cerdas.